Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Parenting SDA Muhammadiyah 4 Kasembon. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua PCM Kasembon beserta anggota Ketua PCA Kasembon beserta anggota Ketua Komite SDN Muhammadiyah 4 Kasembon serta anggota kepada PK Aisyah Kasembon beserta KB Aisyah Kasembon serta Kepala Sekolah Muhammadiyah SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Bapak Ibu serta narasumber dan Bapak Ibu Ustadz Ustazah karyawan serta Bapak Ibu wali santri SDN Muhammadiyah 4 Kasembon yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan parenting hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi sarana mempererat antara sekolah dan orang tua dalam mendidik putra dan putrinya. Menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi. Izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, penyampaian materi. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, doa. Terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan kepada kegiatan hari ini. Untuk acara kedua, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komite Sekolah SD Muhammadiyah 4 Kasembon, Bapak Amri dan kawan-kawan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah dari SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah beserta Aisyah Kecamatan Kasembon. Yang kami hormati Bunda Aud Eka dan Aisyah Kasembon. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertolabul ilmi di acara parenting bulanan SD Muhammadiyah 4 Kasembon dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya patut kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan.
hanya mengulas saja tentang yang pertama, jadwal masuk sekolah. Jadi mulai tahun ajaran baru ini untuk kelas 4, kelas 3, kelas 2 harus sudah masuk di sekolah setengah 7. Dan saya mohon kerjasamanya semuanya, dari orang tua, dari mbahnya, dari buliknya yang ngantar. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu setengah 7 sudah di masjid. Karena untuk pembiasaan sholat duha. Jadi 4 tahun, 3 tahun kemarin, kita ini kalau melaksanakan proses belajar mengajar itu mulai jam 8. Jadi 1 jam hilang di masjid. Nah, kemarin ada usulan dari pengembang sekolah, gimana Ustadz? Karena di SD Kasembon itu bisa sudah. SD Negeri Kasembon itu masuknya setengah 7 bisa. Kenapa di SD Muhammadiyah tidak bisa? Jadi banyak pelajaran yang gurunya masih guru dari luar kami ini. Jadi jamnya harus pas tepat waktu. 1 minggu kemarin sudah kami coba, alhamdulillah masih ada yang datang setengah 8. Jadi sama-sama jenengan menitipkan kepada kami juga ingin waktunya, disiplinnya on time. Jadi kalau nanti sudah terlambat, mulai besok hari Senin, kalau jenengan mengantarkan sudah terlambat, sudah jam 7, jenengan langsung antarkan di masjid saja. Apa yang kelas 1 tidak ada pembiasaan Ustaz? Ada. Kelas 1 pembiasaannya tidak kami campur dengan kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi sholat duhanya di aula ini. Makanya setiap hari ada karpetnya. Jadi yang kelas 1 tetap kita ajari pembiasaan sholat duha dan ayat-ayat pendek. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait tahfidz. Jadi SD kita 2 tahun terakhir, tahfidz itu bukan program ekskul, tapi sebagai program unggulan. Nah, dengan cita-cita kita, dengan apa yang kita inginkan, mulai dari pengembang sekolah hingga orang tua wali, termasuk pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah, ingin mencetak generasi Qurani. Jadi mereka lulus dari SD Muhammadiyah nanti kelas 6, insya Allah minimal 5 juz. Maksimal tidak terhingga, tapi kami maksimalnya 7 juz. Lah, pembiasaannya dari kelas 1. Ustadz, saya kalau di rumah deres anaknya mboten saged. Nah, kami juga ada pembelajaran tahsin untuk orang tuanya. Tapi tidak kami wajibkan. Monggo. Dengan yang ikut bisa dilaksanakan mulai minggu depan, itu setiap hari Sabtu untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa ngaji, kami ajari. Nggak bisa tajwid, kami ajari. Kasihan putra-putri jenengan, di saat mereka suruh menghafalkan Al-Quran, ibunya masih asik dengan konten TikToknya. Nah, ibunya scroll. Kasihan. Asik memang. Kalau tidak dibiasakan dari kelas 1, nanti kesulitan, Bu. Yang kelas 4 hari ini sudah ada yang juz 29. Sudah separuh. Jadi jangan sampai terlambat seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kami ada Ustazah Atin ini kira-kira 7 bulan yang lalu ini. Semester 1 anak-anak ada yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Itu sudah terlambat bagi kami. Yang kelas 4-nya. Tapi alhamdulillah yang kelas 4 sudah bisa hafal mulai sampai juz 29. Apa harus hafal Ustaz? Enggak.
Tapi yo kalau temannya hafal, gak kasihan lihat gitu. Nanti kalau seandainya hafal, keuntungannya untuk jenengan semuanya. Anaknya hafal Al-Quran, ibunya dijamin, orang tuanya dijamin masuk surga. Gak kangelan jenengan tiktokan di rumah, anaknya hafal Al-Quran, jaminannya Masya Allah sudah. Jadi untuk yang tahfidz kelas 1, kami berharapnya bunda atau ayahnya di rumah juga menjalankan perintah yang dari sekolah. Jadi kalau mereka pulang, itu di-share di grup WA. Menghafalkan surat A sampai surat B. Kalau jenengan acuh tak acuh, kasihan anak-anaknya. Kalau dikatakan hari ini keharusan apa bukan? Keharusan. Jadi semua ingin kami, semua waktu lulus itu hafalannya sama, 5 juz. Tapi juga tidak mungkin. Jadi saya berharapnya yang kelas 1 bisa menyesuaikan jadwal yang disampaikan oleh wali kelas maupun penanggung jawab tahfidz Ustazah Atin sama Ustazah Ica. Nanti beliaunya sebagai narasumbernya. Kemudian yang ketiga terkait ABK. Di ABK ini seminggu masuknya berapa kali? 2 kali. Sementara 2 hari. Jadi terapinya ABK itu tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Dan saya dapat share-sharean dari wali penanggung jawab ABK. Masya Allah loh, anak-anak ABK ini sudah baca Al-Quran. Dan kesaksian orang tuanya nyampaikan kepada kami, mulai di SD Muhammadiyah, mulai iso meneng Ustaz. Mulai bisa diam, bisa baca surat-surat pendek. Dengan tahu Arfan itu dulu, hari ini Arfan itu harusnya kelas 3 ya. Berhubung kami baru ada guru ABK yang sifatnya rutin baru di tahun ini dan dipercayakan kepada Ustaz Atin, Arfan itu kalau ditanya dan pergaulannya sudah mulai diem Bu. Pertama Masya Allah, lari sana lari sini ganggu temannya. Hari ini tidak, dia duduk ikut nulis, ikut membaca Al-Quran. Jadi insya Allah yang ABK tidak akan mengganggu putra putri jenengan. Kami berikan kursi khusus yang mereka tidak bisa keluar kalau di dalam kursi itu. Kami kasih gembok. Nggih. Biar tidak ganggu wali kelas juga. Dan alhamdulillah tidak teriak-teriak gitu. Mengikuti pelajaran sampai selesai. Walaupun selesainya beliau yang ABK itu maksimal hanya 2 jam. Dan ada pelatihan untuk orang tuanya. Jadi tidak semua ABK ini harus dilepas di sekolah atau di SLB, tapi orang tuanya dibiarkan. Nah ini juga salah. Jadi saya mohon, kemarin ada yang juga komplain, Ustadz, yang ABK kok masuknya cuma 2 kali. Jadi kami sudah sampaikan, sementara kami masih mampu untuk 2 hari anak ABK ini. Nanti ke depannya semampang gurunya bertambah, kami akan masukkan 4 hari. Terus kemudian yang terakhir terkait ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler untuk di SD Muhammadiyah ini banyak sekali.
Saya sendiri bingung ini, mana yang mau didulukan. Jadi ekstrakurikuler awal itu hanya tapak suci sama komputer. Kemudian kami dikasih amanah, dikasih drum band sama dokter sama dokter gigi, siapa lupa saya namanya, orang Wonagung, diserahkan drum band, jadilah ekstra drum band. Setelah ekstra drum band ada jadwal lagi ekstra renang. Nah, sudah 3. Kemudian ada ekstra komputer 4. Nah, akhirnya kami putuskan untuk ekstra drum band itu hanya minggu pertama sama minggu kedua di hari Selasa dan Kamis setelah pulang sekolah. Itu hanya kelas 3 sama kelas 4. Oh, ada satu lagi ekstranya, ekstra HW. Apa HW itu? Hizbul Waton, panduan. Kalau di SD negeri atau SD lain, MI lain, itu pramuka. Nah, di tempat kami namanya HW, Hizbul Waton. HW itu hanya dilaksanakan oleh anak-anak kelas 4 sebenarnya. Hubung kelas 4 ini cuma 10, saya tambahkan kelas 3. Biar 22. Kemudian hari untuk tapak suci di minggu ketiga sama minggu keempat, harinya Sabtu. Jadi dengan kalau pas parenting ya anak-anak tapak suci. Untuk HW-nya nah, HW dilaksanakan oleh kelas 3 sama kelas 4 itu menyesuaikan di jam TS tapak suci. Nah, hari ini HW sudah wajib, Bu. Karena yang kelas 4 kemungkinan besar nanti di bulan Desember campingnya di SD Muhammadiyah 8 Dau. Karena kami jadi satu. Jadi sekabupaten Malang SD Muhammadiyah sama MI itu jumlahnya 11. Apa? Mbok itu mbok tidak boleh. Serahkan ke kami, insya Allah aman. Saya berangkat utuh, pulangnya lebih utuh, tambah lemu. Karena yang tahun ini memang hanya SD 8 Dau. Nanti setelah acara baru diundi lagi di SD mana. Terakhirnya nanti SD-nya di SD Pagak sana, Bu. SD Muhammadiyah 10 Pagak. Tidak apa-apa, sudah kelas 5, wis pinter. Jadi SD Muhammadiyah itu jadi satu sekabupaten Malang, jumlahnya 11. Yang baru bersama kita SD 4 itu di Kasembon, 5-nya di Karangploso, Permata Mulia. Hari ini baru kelas 2. Jumlah siswanya baru 15. Terus yang terakhir kemarin SD Muhammadiyah 11 itu di Singosari, SD Alam. Jadi tidak punya gedung, tidak pakai gedung. Hanya pakai apa namanya? Gazebo. Dan itu peminatnya besar. SD-nya baru, siswanya langsung 23. Langsung berizin. Di Sekabupaten Malang, kemarin pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan selamat datang kepada siswa dan siswi SD, SMP sampai SMA Muhammadiyah itu sebanyak 4.660 siswa.
dan SD Muhammadiyah 4, kita ranking 2 ini. Tingkat 2 kita sekarang. Kenaikannya 11%. Tingkat pertamanya SD 5 Karangploso. Kenaikannya 25%. Dan yang gratis baru di Kasbon. Lainnya berbayar. Jadi yang tahu di SD 8 Dau itu untuk uang masuk saja inden 6 juta. Sama masuk UMM. Di SD Carlos kemarin saya tanya masuknya berapa Ustazah Iim? Anu Ustaz, murah kok sekarang masih 3.500.000. Kelas 1 masuk itu 3.500.000 baru. Jadi pendiriannya sama SD Muhammadiyah 4 sama, 4 sama 5 itu. Terus saya tanya lagi di SD Pagak, SD 10 Pagak, SD Muhammadiyah 10 Pagak. Ustadz Arif, jumlah siswa semuanya 600 Ustadz. Masuk pertama berapa? Murah Ustadz. Kalau di SD swasta lainnya Malang itu sudah 10 juta. Kami baru 8 juta. Murah itu. Dan yang terakhir di MI Muhammadiyah Tajinan. MI Muhammadiyah Tajinan itu masuknya ini yang cukup fantastis dan ini langsung didampingi sama UMM. Hari ini masuknya 12 juta. Siswanya hari ini 900. MI Muhammadiyah Tajinan. Guru-gurunya dari SMP Muhammadiyah Tajinan. Jadi MI-nya masuk pagi, siangnya SMP Muhammadiyah. Nah, mungkin jadi apa yang disampaikan Ustadz Rifki kemarin kepada kami dan pengembang. Jadi walaupun di SD kita ini gratis, insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita jalankan, manajemen maupun proses belajar mengajarnya tidak kalah dengan mereka yang masuknya 12 sampai 8 juta. Dan hari ini ada ekstra lagi satu kelas olimpiade. Bularas. Tambah mana Bularas. Kelas olimpiade matematika, IPA sama IPS. Siapa Ustadz yang bisa masuk di kelas olimpiade? Terserah wali kelasnya sudah. Nanti mendampingi putra-putrinya untuk ikut kejuaraan. Kita tunjukkan di luar sana bahwa kita SD Muhammadiyah bisa bersaing dengan SD-SD yang lain sekecamatan tersebut. Sampai hari ini kami masih diteror ini. Banyak yang masih mau daftar. Kemarin dari Semarang, Mamri, datang suami istri ke Kasembon, harapannya ada asramanya. Anaknya kelas 1 SD. Langsung kami tolak. Kami tidak menyiapkan asrama. Itu kira-kira seminggu, hari Selasa yang lalu. Terus hari Kamis kemarin dari Sumawi, Sumber Mancing Wetan, anak kembar, laki dan perempuan sama ibunya, itu juga mau daftar di SD Muhammadiyah. Saya tanya, kok jauh sekali? Kok jauh sekali? Jawabannya, saya iri dengan SD Muhammadiyah yang ada tahfidnya. Makanya kami arahkan ke RTQ, Rumah Tahfidz Quran di Pakis sana yang Sumawi. Nah, insya Allah datang ke sana mungkin. Jadi hari ini walaupun Pak Bupati juga mencanangkan gitu. Itu sekolah sambil ngaji. Cuma yang dipermasalahkan sama SD negeri hari ini,
wisudanya 2 kali, di TPG wisuda, di SD negeri wisuda, itu yang jadi permasalahan. Nah kami insya Allah wisudanya nanti kelas 6. Kelas 6 kita wisuda sekalian lulusan. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, itu pesan dari Ustadz Rifki. Jadi dengan gratis kami minta kerjasamanya, dan kami minta bayarnya dibayar di tahfidz sama parenting setiap bulan. Dan harusnya minggu ketiga parentingnya. Berhubung kemarin berdekatan dengan undangan kelas 1, kami geser di minggu keempat. Makanya Ustadz kemarin kalau dirubah saya tidak hadir. Nah memang kesalahan kami. Jadi mulai bulan depan itu hanya di minggu ketiga. Ada pengumuman dari wali murid, dari wali kelas, maupun materi dari Ustadz Rifki. Dan yang paling akhir, saya dikomplain sama wali murid. Yang jelas wali murid ini kalau komplain pasti teleponnya ke saya, gak mungkin ke Pak Wi sama Pak Narlin. Saya mohon maaf ibu-ibu. Jadi memang ada grup WA bersama gitu, SD Muhammadiyah 4, untuk pengumuman apapun dikirim ke grup. Nah, komplainannya seperti ini, Pak Haidar, Ustadz, grup itu kalau tidak ada adminnya dibuyarkan saja. Waduh, kata-katanya Masya Allah, dibuyarkan saja. Jadi mohon maaf, kami jawab WA itu biasanya sepulang sekolah atau malam, karena bunda-bundanya ini ustadzah ini pulangnya 2:30 bunda. Jadi saya minta pengertian jenengan, kalau tanya itu habis maghrib. Juga terkait buku tulis, ya Allah, kemarin sampai saya tantang ibunya, Ustaz, sudah terlanjur beli buku tulis 1 pak, terus tidak dipakai Ustaz, karena pakai buku kotak. Saya belinya jangan bawa ke sekolah sudah. Buku tulis dikomplainkan di grup. Enggak, saya tidak akan menyebutkan siapa-siapanya, tapi introspeksi. Kami minta kerjasamanya, dan kami tidak bisa langsung menjawab. Kemarin saya rapatkan dengan guru-guru, saya bilang, apa dibuat satu admin? Kesulitan Ustadz, nanti adminnya tidak bisa jawab juga. Jadi tetap wali kelasnya masing-masing, dan jenengan kalau bertanya, monggo ditanyakan di grup itu. Tidak boleh telepon Ustadz Haidar, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi tanyakan di grup itu dulu. Kalau tidak dijawab 1 kali 24 jam, jangan komplain lagi ke saya. Tak jewernya. Itu aja mungkin dari saya. Dan jenengan ketemunya dengan kami hanya dengan buku penghubung yang insya Allah mulai bulan depan, sama WA. Kalau jenengan tidak aktif di WA, jenengan tidak tahu kegiatannya anak-anak di sekolah, tugas-tugasnya anak-anak di sekolah. Ini untuk berlaku untuk semuanya, kelas 1, 2, 3, dan 4. Telepon langsung ke wali kelas boleh, boleh. Tapi memang aturannya dari pengembang kemarin, kalau ada komplainan tentang wali kelas maupun sistem belajar mengajar, jenengan hubungi saya atau Pak Sunarlin, pengembang sekolah, atau Pak Wisaksono. Jangan komplainkan, jenengan WA. Pakai nama Ustadz Sakarep sudah. Mau pakai nama, tidak pakai nama, pakai siapa saja boleh. Tapi jelas siapa yang dikomplain, tegurannya apa. Kalau bisa jenengan kasih saran. Sarannya seperti ini Ustadz. Karena kami juga masih belajar. Kami jadi guru SD, baru guru SD di SD Muhammadiyah 4. Nah hari ini juga ada guru baru, ada 3. Yang pertama Pak Rifki dari SD Bayem 3, ngajarnya olahraga setiap hari Rabu.
Kemudian ada Ustadzah Fitri dari Semia PGRI Kasembon pindah nang SD Muhammadiyah. Berarti kan cinta sama anak-anak, gitu. Sudah sertifikasi ditinggal. Mau sertifikasi di SD Muhammadiyah. Kemudian ada satu lagi gantian ini. Nah, ini Bu Risma ini gantian sama TK Aisyah, gitu, Bunda Muti. Jadi mulai jam 7 pagi sampai setengah 11 siang itu di TK Aisyah. Dari setengah 11 sampai setengah 3 sore SD Muhammadiyah sebagai admin, administrasi sekolah, jurnal sekolah, sama operator sekolah. Jadi mulai kita pilah-pilah dan semoga nanti ada tambahan guru lagi yang akan bergabung dengan SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Astabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua kepada Bapak Ustazah, Ustadz Komite kami persilakan. Ustadz Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala SD Muhammadiyah 4 yang saya hormati, Ibu-ibu ustadzat yang kami hormati, rekan-rekan murid yang berbahagia. Atau kiranya marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Rabbi karena limpahan taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah 4 tahun SD Muhammadiyah berjalan. Dan sudah 4 tahun juga kita semua atau khususnya Bapak Ibu wali murid tanpa membayar apapun. Semuanya gratis. Ini perlu kita syukuri. Perlu kita banggakan. Hanya saja marilah dengan gratisnya biaya ini, kalau kita bandingkan sekolah-sekolah swasta yang mahal-mahal, itu umumnya memang sekolah swasta itu biayanya mahal. Timbangannya marilah kita Bapak Ibu, khususnya wali murid, marilah kita tingkatkan disiplin kita. Baik masuknya, baik kalau ada undangannya, marilah kita disiplin. Keberhasilan tidak mungkin berhasil kalau tidak ada disiplin. Jadi kalau tadi ditekankan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa masuknya itu mulai 6:30. Marilah kita taati, kita patuhi. Dengan disiplin insya Allah kita akan berhasil semuanya. Tanpa disiplin kita tidak mungkin berhasil. Mohon maaf, pernah saya dulu itu juga mantan kepala sekolah di Bayam 2. Itu karena sudah lama tidak bicara, mohon maaf ini, saya sudah pensiun 15 tahun, 15 tahun. Sudah pensiun. Dulu waktu saya menjadi kepala sekolah di SD Bayam juga selama kurang lebih 12 tahun. Itu yang kita pentingkan, kita tingkatkan yang pertama adalah kedisiplinan.
baik guru maupun siswanya. Dulu waktu akan ujian, 3 bulan atau 4 bulan sekali itu, anak-anak itu jam 6 sudah masuk. Jam 6 sudah masuk. Karena disiplin, karena istilahnya taat, akhirnya hasilnya juga lumayan. Hasilnya juga lumayan. Karena apa? Karena kedisiplinan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami selaku komite mohon dengan hormat, marilah kita kedisiplinan kita tingkatkan. Memang kegiatannya di SD Muhammadiyah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Namun semuanya harus kita tingkatkan kedisiplinannya. Sehingga nanti tidak ada anak 7:30 baru masuk atau baru datang. Saya sampaikan tadi, jam 6 itu loh bisa masuk. Padahal anaknya itu anak Banturejo. Kalau ada yang rumahnya Banturejo, itu jam 6 sudah masuk. Ada kegiatan juga sholat duha dan sebagainya. Itu dulu belum ada HP dan sebagainya, belum ada asalnya sarana yang cukup canggih seperti ini. Namun keberkatan kita, kesabaran kita bisa berhasil. Kemudian perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kegiatan yang tadi disampaikan bahwa program SD Muhammadiyah nanti tamat bisa 5 juz atau syukur 7 juz. Ini berkat insya Allah bimbingan Bu Atin nanti akan bisa berhasil. Asal kita bersungguh-sungguh. Kalau tadi disampaikan akan diadakan camping di Dau, kita ikuti saja. Ya, sayang pada anak, cinta pada anak, namun kita ikuti. Bayangkan kita ada yang anaknya itu dipondokkan, itu di mondok, itu mulai dari TK ada, dari SD kelas 1 ada. Tidak ketemu dengan orang tua 2 minggu, 1 minggu atau 1 bulan, bahkan nanti bisa lama sekali. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti. Bersyukur kita ini mendapatkan ilmu, khususnya apalagi ilmu Quran yang sangat penting nantinya. Mari kita betul-betul kita mendisiplinkan anak-anak dan disiplinkan orang tua. Nah, ini juga orang tua harus memberi contoh. Katanya sholat tepat waktu. Berusaha jam 3 kurang 1/4 atau setengah 3 kita bangun untuk sholat. Sehingga anak-anak bisa niru, anak-anak bisa disiplin. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita betul-betul mentaati peraturan sekolah yang sekolahan kita cukup maju. Kalau kita melihat Bapak Ibu guru, Ustadz ini pulangnya sampai jam 3, pulangnya sampai jam 2. Ini bayangkan. Kita tidur jam 2, jam 1 mulai tidur. Bapak Ibu guru di sini masih betul-betul bekerja untuk kepentingan anak-anak kita. Oleh karena itu, sementara pesan saya itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ustadz, atas sambutannya yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti materi parenting yang akan disampaikan oleh
Ustazah Justin Maria. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Muhammadiyah 4 Kesembon, yang saya hormati juga Bapak Ustadz Haidar selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Kesembon, guru-guru, ustazah, ustadz semuanya yang hadir hari ini, baik dari SD Muhammadiyah 4 Kesembon ataupun dari TK Aisyah. Semoga Allah merahmati kita semua, dan salam takzim juga, salam kalau kata salam hangat saya buat para ayah bunda, wali santri, wali murid dari SD Muhammadiyah 4 Kesembon. Segala puji dan syukur kehadirat Allah, hari ini kita dipertemukan sama Allah, berkumpul dalam satu momen yang luar biasa. Tidak ada pertemuan tanpa yang dianggap kebetulan. Setuju nggih? Nah, semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Artinya ada sesuatu yang Allah akan titipkan dari pertemuan ini kepada kita semua. Insya Allah seperti itu. Orang bijak, saya ngutip sedikit perkataan orang bijak. Orang bijak ketika dia ditakdirkan, didatangkan takdir, sesuatu yang baru hari ini dihadapkan pada orang tersebut, dia akan mengambil hikmah dari setiap takdir yang dihadirkan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah terbaik dari pertemuan ini nanti. Insya Allah. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita mudah-mudahan dikenal Nabi. Orang lain boleh tak mengenal kita, boleh. Siapapun boleh benci kita, siapapun boleh tidak menyayangi kita, boleh tidak mencintai kita. Tapi jangan satu orang yang kita nggak mencintai kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Orang lain mau benci, gak suka kita, gak apa-apa, asal jangan Nabi benci kita. Karena kita butuh beliau. Semakin banyak amal soleh kita belum tentu menyelamatkan kita, kecuali memang kadang-kadang dari syafaatnya Nabi kita. Setuju ya? Baik, sekarang saya masuk dulu. Sebentar, ayah bunda semuanya, coba angkat tangan kanannya. Semuanya. Kita lihat dulu ya, respon, saya mau melihat respon. Sebelah kanan, sudah, sekarang angkat tangan kirinya, dua-duanya ya, dua-duanya diangkat semua. Oke, good, Masya Allah. Sekarang digoyangkan. Ya. Oke, sekarang taruhkan ke sini. Angkat lagi. Pegang hidungnya. Loh, ya. Ada yang masih pegang kening ya? Pagi-pagi, lagi, angkat lagi tangannya. Pegang telinganya. Masya Allah, terima kasih. Loh, kenapa sih Bunda Atin kok gini kurang kerjaan? Ternyata saya akan sinkronisasikan maksud dari games tadi dengan pembelajaran di dunia tahfiz maupun di dunia akademik lainnya. Okay. Ada dua yang akan saya sampaikan, masalah materi tahfiz, kedua masalah anak ABK, ketiga otak anak, neuron. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah, bisa sekolah kemarin, itu kami membahas tentang bagaimana mengaktifkan otak alam bawah sadar kita yang powerfulnya bisa mencapai 88%. Jenengan tadi barusan angkat tangan, 1, 2, ikuti gerakan, saya sudah mengaktifkan otak jenengan semua, ayah bunda, itu di alam alfa. Nanti kita akan turun lagi, namanya alam theta.
Theta inilah yang namanya subconscious atau alam bawah sadar. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saat ini kita masih kalau tadi duduk gini ya, coba jenengan lihat kanan kiri jenengan senyum. Kasih senyuman terindah. Nah, coba. Ayo Pak. Coba ayo. Yang susah senyum nanti hidupnya tambah sulit loh ya. Oh, salah ya. Oke, senyum. Coba kasih senyuman terindah. Sudah? Oh, laket enak tak? Nah, tadi pada saat kita masih berkumpul itu masih di alam beta. Gue lu gitu ya, arti teman sebelah itu lagi ngapain juga nggak tahu gitu wes jarno gitu, tapi saya aktifkan ketika saya angkat tangan semuanya gerak sama itu di alfa, nanti saya akan masukkan jenengan ke alam theta, bisa. Nah ternyata alam theta ini bisa mengatur perilaku anak dan kita. Jenengan punya kesulitan anak-anak yang diajak ngobrol, ngajak berantem terus? Angkat tangan. Debat terus sama anaknya? Ada? Anak-anak yang gadget, kecanduan gadget, angkat tangan. Anak-anak yang susah diomongi, angkat tangan. Loh kok semua masalahnya ada ya? Mau kita bahas itu? Karena ada, kita kan tahu adab di atas ilmu, benar? Loh, sekarang pertanyaannya, perilaku anak sekecil apapun dia yang mubeng itu perilaku, betul? Kira-kira kalau dikasih ilmu masuk apa enggak? Hah? Oh, ya. Lah, tapi masalahnya kita selalu berpikir bahwa maunya 100%, setuju ya? Oke, baik. Ini nanti saya minta testimoni dari Bunda Farid sama ayahnya Royan. Beliau sudah mengikuti terapi kami, ABK, anak spesial. Kalau di RTQ namanya anak langit. Tembus doanya nanti di atas langit. Kami bilang namanya anak langit. Beliau pertama kali datang, ayahnya Royat, maaf ya jangan cemburu ya bundanya Royat. Karena baru kali ini saya lihat jenengan, ngapunten pisan. Hari ini datang 2 minggu yang lalu dengan muka yang tidak seperti ini. Insya Allah nanti saya jelaskan kaitannya dengan yang tadi. Alam bawah sadar. Baik, kita mulai ya. Adab di atas ilmu. Adab itu berbicara tentang cara. Nanti dia akan turun lagi jadi perilaku. Contoh, ketika anak diajarkan adab makan. Benar ya? Duduk, ambil makanannya, letakkan, tenang, baca bismillah. Jadi perilaku nggak kira-kira? Perilaku nggih. Kemarin alhamdulillah kami sudah trial and error. Saya belajar kemarin, saya belajar hipnosis sama saya praktekkan di kelas. Masya Allah, anak itu tenang semua. Gurunya saya kemarin cuma pakai 5. Kita tes ya, jenengan. Kalau saya angkat tangan 5, semuanya diam. Kalau saya angkat tangan 2, hanya mendengarkan mulut diam. Tangan 1, semua boleh berbicara. Tes. 3, 2, 1. Izinkan saya berbicara. Dengarkan suara yang ada di sekitar sini. 1. Suara apa ya Bunda? Suara apa? Lagi. Suara dengarkan dengan sesama. Boleh ngomong. Suara apa? Oke, suara anak-anak. Jenengan sudah masuk ke alam theta barusan. Jenengan sudah saya bawa ke alam theta. Nurut? Ngikutin? Setuju? Percaya? Lah, kemarin itu sudah kami trial and error di kelas. Saya nggak pakai banyak ngomong di kelas, tahu sendiri kelas 1, 20 orang, 1 guru kan lumayan ya. Kemarin saya masuk, adik-adik, lep, diam semua. Lep, suara apa? Suara kipas angin, suara kuda lumping. Padahal nggak ada kuda lumping gitu loh. Kok iso imajinasi anak kelas, anak-anak ya. Ulangi lagi. Saya pindah kelas 2, kelas 1B.
Suara apa sayang? Suara kipas angin. Betul. Suara siapa sayang? Suara Bunda Nino teriak-teriak. Maaf ya Bunda, mana Bunda Nino ya. Terus suara siapa lagi? Itu suara gerobak. Enggak ono gerobak ya ono gerobak gitu. Ya Allah gitu. Jadi jenengan perhatikan. Kadang dengan tanpa kata itu kita bisa transfer ilmu. Praktekkan di rumah nanti ya. Nah itu namanya mengaktifkan alam Nah ketika anak sudah tenang, enak ngajarnya nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi yang punya anaknya nakal, nggak bisa diem siapa? Angkat tangan. Nah, oke. Jangan kalah sama anak ABK. Lihat Royan mana Royan? Mana? Nah, itu. Tuh, itu lihat Royan. Masya Allah. Mas Farid, nggak ikut. Sudah bisa ngaji. Ammayatasa alun. Loh, kenapa? Katanya anak BK itu kesulitan. Enggak, saya kasih teorinya. Ternyata otak manusia itu 12% berupa otak sadar. Kemampuan yang kita pakai hari ini, ketakutan, kecemasan, realita, logika, semua ada di 12%. Dan kita semua hari ini itu mengaktifkan itu. Makanya ketika mau maju nggak pede, anakku kayaknya nggak nyampe targetnya. Anakku nggak iso. Anakku nggak iso dikandani. Kenapa? Otak kita yang kita pakai 12. Otak apa, Bun? Otak sadar atau conscious namanya. Sebetulnya ada yang lebih powerful, yaitu otak alam bawah sadar, namanya subconscious. Itulah yang ngerubah permanen nanti. Ya, maaf. Ya, jadi gimana caranya? Ternyata membuktikan dari anak umur 120 hari di dalam perut ibunya sampai dengan usia 7 tahun, dengerin ya ayah bunda, otak manusia itu 3 lingkaran, yang di luar adalah otak sadar, yang di tengahnya adalah filter mental, ketiga otak alam bawah sadar, yang dia akan ini semua. Saya minta contoh sebentar. Sebentar ya, Bunda, siapa ini? Bunda Windy ya? Sini, sini. Kita buktikan otak alam bawah sadar. Mau? Jenengan nanti biar praktek di rumah ke anak-anak. Ngapunten, saya berdiri di depan ya. Ngapunten, satu lagi. Jenengan. Nah, ini otak sadarnya. Jangan nunjuk ke depan. Ini, ya. Nunjuk ke depan. Ini otak sadar ya. Sekarang kita aktifkan alfanya. Jenengan, Bunda Windy ya. Jenengan toles sampai jenengan paling sakit. Tapi matanya tetap ke depan, ininya tetap ke depan. Jenengan putar telunjuk jenengan itu sampai paling pol. Oke? Ya. Sudah pol? Jangan muter badannya, jangan muter badannya. Biasa kayak gini. Jangan, enggak ya. Gini aja tetap. Yang paling sakit ya. Oke. Sebentar. Pinjam aqua lagi. Sudah Bun, sudah selesai. Oke. Mana aqua lagi? Pinjam. Sebentar. Loh kok kabur? Wah. Saya ulang lagi. Kalau gitu ulang lagi. Bentar, jangan kabur dulu. Belum ada instruksi kabur. Ini otak alfanya aktif. Aku mau diapain katanya. Wes. Ulang lagi. Oke, siap, jangan kabur dulu ya. Ini otak alfanya, otak betanya. Kita aktifkan otak alfanya. Jenengan kasih motivasi, tepuk tangan, bilang dia hebat, lu keren, lu solehat, lu. Tepuk tangan yang banyak buat bunda-bunda. I love you gitu. Ayo lagi, semakin keras. Ya. Ayo, semakin keras. Sudah. Sekarang buktikan. Jenengan sudah disemangati kan? Putar lagi dengan cara yang sama. Lihat. Di mana, Bun? Oke. Ini alfa. Beta, alfa. Lihat. Cuma disemangati toh. Ada yang lebih dahsyat lagi, Bun. Apa lebih dahsyat lagi? Kita akan keluarkan dari kesadaran diri dia sendiri. Ya. Gimana, jangan usah berubah, diam, Mbak.
Tadi satu lagi. Oke. Jenengan punya mimpi apa? Dengan cita-cita apa? Gak punya cita-cita? Masya Allah. Oke. Belum nikah? Punya cita-cita apa, Bun? Ah, ya sudah ya. Punya cita-cita apa? Punya cita-cita apa? Oh, jadi istri yang baik. Amin kan? Amin. Jenengan akan jadi istri yang baik, luar biasa. Lihat di depan sana, ketika jenengan nunjuk, jenengan akan mewujudkan jadi istri yang baik sesuai dengan bayangan jenengan. Aktifkan jenengan. Coba fokus, jenengan benar-benar bisa jadi istri yang baik. Bayangkan, pejamkan dulu berapa detik. Jenengan bayangkan dengan senyuman. Kalau jenengan tak ada senyum, berarti jenengan sudah di fase bawah jenengan jadi istri yang baik. 3, 2, 1.